Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi adda al-amanah wa nasara al-ummah wa tarakana 'ala al-mahjati al-bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halikun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah masjid besar At-Taqwa Pemangkat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita puji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang senantiasa dikaruniakan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menghadiri majelis ilmu ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah telah hadir di hadapan kita Al-Ustaz Ali Ahmad bin Umar hafizahullah taala, yang insyaallah pada malam hari ini beliau akan menyampaikan kajian dengan tema 3 golongan yang dijanjikan kebahagiaan. 3 golongan yang dijanjikan kebahagiaan. Ada sedikit profil beliau merupakan pembina dan pendiri Yayasan Al-Ubudiyah Pekanbaru Riau, dan beliau juga aktif mengisi kajian di beberapa televisi dakwah sunnah dan radio dakwah sunnah. Beliau juga aktif sebagai penulis buku-buku Islam, dan beliau juga aktif dalam meneliti sains Al-Quran. Inilah sekilas tentang profil beliau. Dan sebelum kita menyampaikan kajian, kami harapkan kepada para jamaah sekalian untuk memperhatikan adat-adat di dalam menuntut ilmu. Apabila kajian sedang berlangsung, maka diharapkan kepada para jamaah sekalian untuk menyimak dengan sebaik-baiknya, dan kepada para hadirin atau hadirat yang membawa anak kecil untuk dapat kiranya mendampingi anak kecilnya agar tidak terjadi keributan di saat kajian sedang berlangsung. Kemudian, sebagaimana biasanya, setelah kajian nantinya akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada para hadirin wal hadirat yang ingin bertanya, maka dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan melalui tulisan. Ditulis di secari kertas, kemudian dikirimkan ke depan. Demikian. Selanjutnya kepada Al-Ustaz falyatafadhal masykuran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أحسن يحبكم الله الحمد لله. Malam ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah Allah, tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam majelis yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man min qaumin yattabi'una fi baitin min buyuti llahi ta'ala al-Qur'an wa yatadarasu bainahum ila qamar 'alaihim malaikatu wa ghashiyatuhum rahmah wa tanazzalat 'alaihim sakinah." Tidaklah satu kaum yang duduk di salah satu rumah Allah yang ta'ala
dan diturunkan kepada mereka rahmat Allah wa tanazzalat alaihim. Diturunkan, diikuti rahmat Allah, diturunkan sakinah, ketenangan. Begitu juga jangan salah paham. Kadang-kadang majelis taklim itu memang tempat paling tenang di dunia, paling nikmat tidur di majelis taklim. Ya, kadang orang tak bisa tidur kalau bawa pengajian, insya Allah tak apa dia tidur. Ada tenangnya. Ini keutamaan daripada menuntut ilmu setiap dia. Jadi disebutkan oleh para ulama, menuntut ilmu keutamaannya lebih daripada sholat sunat 60 rakaat. Itu tak bermakna kita tak sholat sunat lagi. Ada kelebihan. Hari ini kita akan berbicara sedikit tentang 3 golongan yang dijanjikan oleh Allah kebahagiaan. Tapi apa yang dikatakan kebahagiaan itu? Banyak orang menyangka bahwasanya apa yang diinginkan adalah sesuatu yang bisa membahagiakan diri. Imam Ibnu Qayyim berkata, apapun yang diusahakan orang di dunia ini, tujuannya satu saja sebenarnya, ingin mencari ketenangan pada hati. Ketika orang menyangka bahwasanya apabila dia dapat harta banyak, harta yang banyak, semuanya melimpah, tanah banyak, dia menyangka bahwa dia akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi setelah dia dapatkan harta yang banyak, ternyata dia tak bahagia dengan hartanya yang banyak. Ada saja masalah. Ada orang menganggap kalau dia sudah dapat pangkat, dapat kedudukan, dapat jabatan, dia menjadi orang yang paling kuat di kampung itu. Tapi setelah dia menjabat, dia bukan jadi orang kuat, dia menjadi orang yang paling lemah. Buktinya apa? Dulu dia bisa masuk mobil, bawa mobil sendiri tau. Dia masuk mobil buka pintu sendiri. Tapi setelah dia menjabat, pintu mobil orang lain bukakan. Ada kelemahan. Dia Umar bin Khattab kemarin berjalan sendiri. Muhammad al-Fatih berjalan sendiri, dia puasa. Karena dia yakin kepada Allah, tak ada keraguan. Kita ada orang menyangka kalau dia jadi orang terkenal, dia bahagia. Setelah dia dikenal orang, dia semakin susah hidupnya. Waktu itu Imam Ahmad katakan, aku tersiksa menjadi susah lantaran dikenal oleh manusia. Kalau dapat saya bersembunyi tinggal di kampung-kampung supaya orang tak tahu. Kenapa kalau sudah dikenal orang susah itu kita? Kita nak makan di kedai-kedai biasa di bawah, di rumah biasa, orang tengok, orang terkenal makan di situ. Padahal kita memang enak makan di situ, masalahnya. Tapi kalau kita terkenal jadi masalah bagi orang. Tinggi kita sakit pun jadi masalah orang. Kenapa? Karena kita orang terkenal. Jangan-jangan kita tinggal pesawat karena kita dikenal orang. Sibuk dan ada jalan sana. Nah, tadi menurut semua orang berusaha ingin
sebab tadi sedangnya agak cantik-cantik di bawah. Jadi agak ringan dalam sholat. Kadang-kadang sedang sholat punya dompet, dompet tak ke bawah. Semuanya dia. Tapi ada orang depan masjid tak sholat. Dia pikir bala enam yang belum turun. Bala yang akan datang tak pernah dipikir. Dia tak sholat, tapi dia tak. Tak ada sama sekali rasa dosa dan bersalah dia tidak datang ke masjid menjawab panggilan. Dan kecuali nanti kalau datang musibah, baru sibuk azan. Walaupun yang 10 tak apalah. Tapi waktu ada musibah, begitu tak ada musibah, lupa jadi kepada Allah. Nah, di antara ini kunci pertama bahwa kebahagiaan itu ketenangan dari taat pada Allah. Lalu, siapakah yang akan dijanjikan dengan kebahagiaan? Disebutkan oleh para ulama tidak ada 3 golongan yang dijanjikan kebahagiaan. Pertama, golongan yang pandai bersyukur. Idza utiya syaka. Itu pertama. Yang kedua, golongan yang pandai bersabar. Yang ketiga, golongan yang apabila mereka melakukan dosa, mereka segera beristighfar kepada Allah. Kita tengok bagian pertama. Ya, yaitu golongan yang pandai bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur akan nikmatku, akan aku tambah nikmat itu kepada aku tambah nikmat itu kepada wa ta'sur tusu nikmat Allah la tusuh wa ta'uddu nikmat Allah la tusuha. Kalau engkau ingin menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan pernah dapat menghitung nikmat Allah. Allah berikan kita ciptakan Allah dengan kata insan di asal takwin. Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Bentuk kitanya di antara makhluk ciptaan Allah, bentuk kita baik-baik. Sampai-sampai penciptaan yang dibatasi oleh Allah pun tak ada kesempurnaan. Cuba bayangkan kalau gigi kita yang 2 di atas kuku dan berhenti. 2 aja, jangan banyak gigi. 2 saja di atas kuku sepanjang jenggot. Atau bayangkan begini. 2 gigi bawah naik ke atas. 2 saja, 2 gigi atas, 2 gigi bawah. Yang gigi atas terus turun ke bawah, yang gigi bawah naik terus ke atas. Tengok bentuk macam apa bentuk orang. Tapi Allah batasi tubuhnya. Sekeras apapun gigi, dia tak protes. Cuma tubuh sebatas yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, tidak cukup itu. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Kami berikan kepada kita Allah sam'a, pendengaran, absar, penglihatan, afidah, hati. Itu nikmat Allah. Apa tujuan Allah berikan? Allah ciptakan baik bentuk, Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan, Allah beri hati, agar pendengaran, penglihatan dan hati ini memahami agama Allah, supaya nanti kita hidup ini bisa untuk taat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ketika manusia yang sudah ciptakan baik bentuk, dibagi hati, dibagi pendengaran, dibagi penglihatan, dia tak gunakan ini untuk mentaati Allah. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Orang beribadah perlu ilmu, dengan hati dipahami agama ini, dengan pendengaran dia mendengarkan ayat Allah, dengan penglihatan dia lihat tak bohong pesan Allah, hidup yang diberikan Allah dilakukan untuk taat kepada Allah. Maka laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, jadi sempurna bagi dia. Tapi ketika dia tak mau taat, apa yang terjadi? Summa radadnahu asfala safilin. Kami turunkan derajat mereka pada derajat yang paling hina. Lalu Allah katakan dalam kebenaran dan kasihan minal jinni wal insi yaquluna wa yaquluna ya wa la yu'minuna yasmuna ya wa la adana yasma'una ya wa la kadaan anfal qadar mereka mengafirun. Kami perlukan sinar jahannam dari golongan jin dan manusia. Mereka punya hati, tidak mau memahami ayat Allah. Mereka punya pendengaran, tidak mendengar ayat Allah. Mereka punya
mengeluarkan infak sekecil-kecilnya dapat surga Firdaus besar-besar. Sehingga kotak infak isinya cuma duit receh RM500. Tak ada kembang cengkeh di dalam sekibunan. Kembang cengkeh itu kan duit RM100.000, kotak warna-warna merah sikit. Ya. Kita kenal Allah. Allah memberi nikmat. Kalau tahu kita mau memberi nikmat, rasa syukur kita buat. Coba tengok. Kalau kita baru dia diberhentikan dari pekerjaan, rumah sewa dia sewa, istri tak melahirkan, anak yang tua tak punya, yang sedang lagi sakit, sedang bingung-bingung di rumah sakit. Datang kawan lama, aku pasal awak bingung. Aduh, saya nak berhenti kerja, rumahku lagi ada orang, ada kendaraan pun hari ini, istri masuk rumah sakit, anak kuliah, ada kawan tadi. Apa kau bingung-bingung? Kita kan sudah sama kawan. Kini kau tidak rumah kontrak, kau tak kontrak tidak. Sudah berapa lagi? Kau kerja di perusahaan saya. Gantikan direktur yang lalu kau jadi direktur ini. Mobil kau pakai mobil itu sepanjang umur hidup kau pakai, dan seumur hidup mobil itu juga. Sebab kalau mobil kita hidup tadi tidak akan pakai. Kau pakai itu semua. Ya, itu biaya rumah sakit saya tanggung, kuliah anak kau aku tanggung. Kirim-kirim kita tadi tak nomor HP itu. Jangan minta nomor HP itu Pak. Catat. Kalau minta apa lagi nomor dia? Kita catat nomor HP-nya. Jangan minta. Kita semua nomor HP cuma satu. Kita bilang saya nak catat nomor apa? Catat nama. Tulis nama Tuan Penolong. Sebablah banyak pertolongan ini. Tiba-tiba, jam 2 malam, angin putih beliau, berikut datang, petir menyambar, HP berdering. Sekali tengok nama keluar Tuan Penolong. Angkat telefon, tidak akan ada tidak. Angkat Melayu mesti mengangkat dia, sebab ini Tuan Penolong. Segan kita utang budi, kita buka telepon. Orang rumah kita di lapang, siapa telepon gambar ni? Jangan kasar-kasar, nanti dengar dari siapa? Tuan Penolong. Apa? Angkat rumahnya terbuka, ini tak pasangkan. Kira-kira isteri kita lupa atau jauh ni? Kalau dia pandai terima kasih, mesti isterinya dia bilang sudah lah punya. Rumah dia semua dia, ini dia, cuma baik kanan tak dia. Tak ada, tidak. Amat yakin dia. Kita pergi jam 2 malam, petir menyambar, semuanya dipanggil, kita datang. Padahal yang ditolong dia berapa? Allah yang berikan kita. Dulu kita lahir tak punya pakaian, punya mata tak melihat, punya penglihatan, punya tangan tak bisa bergerak, punya gerakan tak bisa berjalan, punya kekuatan berjalan, tak punya kekayaan, diberi Allah kekayaan. Tapi setelah kita mendapatkan semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berkhianat kepada Allah. Kita tidak ingin mentaati Allah. Seharusnya kita datang pagi dan Rabbul Alamin yang banyak memberi nikmat kepada kita, kita datang samina wa ta'ala. Tapi apa yang kita lakukan? Nyata kalau sudah dipanggil Allah belum lagi. Macam apa kita gunakan syukur ni yang banyak Allah bagikan? Pendengaran kita, penglihatan kita, kekayaan kita, apapun semuanya itu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kini Allah memanggil kita untuk taat kepadanya, dan itu bukan kepentingan Allah, itu untuk kita sendiri. Kita tak jadi orang taat, tak menambah kemuliaan Allah. Kita tak jadi orang
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita tahu Allah memberi, maka kewajiban kita mentaati Allah. Di bahagian rukun perdamaian. Adakah kita mengenal Allah? Kadang-kadang kita buat maksiat pun kan tengok orang berdosa. Itu tanda kita belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya? Yang kedua, rukunnya orang yang bersyukur adalah lidahnya banyak memuji pemberi nikmat. Tengok tadi, kalau orang yang sudah nolong kita tu, taruh namanya Allah, itu kalau tersebut nama Pak Abdullah itu tadi bang, oh kita terkenang itu. Sampai cucunya pun kau ni anak siapa? Ha? Saya cucu Abdullah. Oh yang dulu nolong saya itu terkenang semua. Sebut tu nama Allah di mana-mana. Tanda kita mendengar nama dia itu dicaci maki orang. Kenapa? Kita merasa dia berjasa. Kita kenal dia siapa dia. Sedang kita mengenal Allah, Allah memberi kita nikmat. Adakah kita banyak menyebut nama Allah? Berapa banyak nama Allah yang kita sebut? Ada yang kita zikir kepada Allah. Dari mengenal kita banyak menyebutnya. Dan cinta kepada sesuatu kita dengan banyak menyebutnya. Sudah itu yang ketiga rukunnya itu tadi apa? Kita gunakan nikmat sesuai dengan tujuan pemberi nikmat. Tadi apa Allah ciptakan? Allah ciptakan kita baik buruk, diberi hati, diberi pendengaran, diberi penglihatan. Tujuan penciptaan ini apa dia? Agar kita mengibadati Allah. Kita gunakan seluruh nikmat yang Allah berikan dalam rangka mentaati Allah. Karena ibadah itu dikatakan oleh para ulama disebut jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah yaqau min al-af'al wa aqwal batinah wa zahir. Ibadah itu segala sesuatu yang meliputi segala perkara yang dicintai dan diridhai Allah. Bapak duduk di majlis taklim ini, itu Allah. Kita menunggu dari maghrib menjelang isya, termasuk dihitung ikhwan yang mengikat diri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Balik ke rumah berjalan. Ya. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yaqi siapa keluar rumahnya untuk memahami agamanya, mereka itu berada di jalan Allah sampai kembali. Allah katakan lagi, Rasul katakan lagi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu mereka jannah. Barang saya melalui satu jalan untuk memahami agama ini, Allah rapatkan jalan menuju surga. Banyak keutamaan, menolong orang sampai senyum saja. Tabasukan ahli karena kasanah. Senyummu untuk saudaramu sedekah. Tapi kalau ada orang minta sedekah, jangan senyum terus. Asal sedekah pak senyum, sedekah pak senyum. Akhirnya kita minta jadi merenung dengan dari Bukhari bagaimana kita senyumnya Rasulullah, lembutnya Rasulullah. Baru ketika Rasul berjalan dengan sahabat, datang orang-orang Badui, disentak, disempat Rasul itu sampai merah leher Rasulullah, merah. Rasulullah tengok dia punya orang Badui, senyum Rasulullah tengok. Ada apa kata Rasulullah? Ya Muhammad, begitu ini bagi Rasulullah, bagi harta yang Allah berikan padamu. Senyum Rasulullah, sahabat ada yang boleh itu. Rasul itu kan ada Rasulullah bagi tengok saya Rasulullah. Dan ketiga kita tengok orang Arab tadi datang ke masjid kencing sahabat nak jauh pedang. Rasulullah bilang jangan, biarkan, dibiarkan kencing masjid. Sudah selesai, baru Rasulullah suruh sahabat panggil, dipanggil bagi dari sini. Lalu sahabat yang lain ambil air siram. Tengok cara dakwah Rasulullah, lembut. Coba kalau sempat itu baju sedang kencing dengan dia. Antum bayangkanlah kalau ada orang masuk masjid kencing di sudut itu, antum kejar. Saya yakin dari kencing itu berkampuran dalam diri. Sebab dia takut kerja sambil lagi dia kencing habis kencing. Artinya Rasulullah itu
senangnya hati baru ini mendengar nasihat Rasulullah dan cara yang baik. Dia berdoa, ya Allah, limpahkan rahmat kepada aku dan Muhammad, jangan engkau bagi pada orang-orang yang itu. Apa? Dia marah, sahabat tadi marah sama dia. Tak senang dia. Dia minta rahmat, ya Allah, berikan rahmat kepada aku dan Muhammad, orang itu jangan bagi. Dan orang bagi kan orang pedagang kan? Orang kaya, itu luar biasa dia ini cakap. Tapi cara Rasulullah lembut, ya? Tidak. Antara maaf dan kamu, baru seminggu pesantren tidak yang macam kecil. Seminggu dapat, bayangkan kalau sempat 2 bulan. Baru seminggu tidak macam kecil. Segala kafir, ini kafir, itu kafir. Apa masalah seperti tidak kafir orang? Orang Islam itu tak boleh menyebutkan kafir untuk saudaranya yang muslim, walaupun beda pandangan. Sebab kalau saudara tidak kafir, dia lah yang kafir. Hati-hati Pak. Tidak. Dia gunakan ibadah untuk ibadah kepada Allah. Seluruh hidupnya untuk ibadah kepada Allah. Infaknya, sedekahnya, untuk ibadah kepada Allah. Ini nikmat yang Allah berikan. Tengok semua nikmat. Allah ciptakan baik bentuk. Bentuk itu baik. Ya. Begitu. Lagi itu baik bentuk itu kita ibadah agar kita menjadi orang mulia di sisi Allah. Sebab yang mulia itu bukan orang kaya. Kata Allah, "Wa inna akramakum 'inda Allahi atqakum." Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Soal duit, beruang lebih kaya dari kita. Beruang. Tak pernah punya duit. Namanya beruang. Apa nak kita makan? Banyak mobil. Beli bis berapa banyak mobilnya? Setiap hari beli bis. Berapa banyak mobil? Tidak usah itu Pak. Kita nak bangga dengan kita
Hidup diberikan Allah, ilmu diberi Allah, harta diberi Allah, jasmani diberi Allah. Tapi ingat apa kata Rasulullah? La tazuru kana min ya'ya kana min mu'adab yawm al-qiyamah hatta yusna. Tidak bergeser telapak kaki anak Adam di hari kiamat menuju sirat kecuali ditanya 4 perkara. Umurnya kemana dia habiskan umur? Umur yang diberikan Allah itu akan diminta pertanggungjawaban. Kemana dia habiskan umur? Gimana? Sudah itu tentang ilmunya. Adakah dia belajar agamanya? Atau selama ini tak pernah nak paham agamanya? Tak, kita kalau kita tidak bawa mobil, kita kena belajar cara menyetir mobil. Kalau kita nak buat kedai nasi, kita nak buat nasi minyak ke, nasi kuning ke, apa nasi kuning, nasi bohongi, kaki kita serahlah sama nasi. Tapi kita perlu belajar cara masaknya. Kalau urusan dunia ini yang kita perlu belajar untuk melakukannya, kenapa perlu ibadah kepada Allah di dalamnya? Orang menjadi pengibar bendera pusaka. Belajar tak dikira bawahnya? Belajar. Berbaris ini belajar, cara pegang ini belajar. Ini nak menghadap Allah dan nak belajar. Tengok, ilmu kita. Kita belajar di agama kita. Dan dari ilmu kita akan dikaitkan oleh Allah. Dengan ketakwaan kita dinaikkan. Harta tak meninggalkan kita. Manusia ini lemah. Sudah lemah, jahil kepada Allah. Lemah kita tengok. Tajam nanti kita mana, tajam nanti kita. Kalau ada hari gelap, kita tak bisa nampak. Tapi burungan kalau gelap itu nampak, dia tikus tau. Dia bisa nampak tikus. Kita kalau hari gelap, kita lihat tikus. Tengok. Lemah, tak ada tenaga kita. Kekuatan cuba tengok semut. Semut tu bisa mengangkat berat yang 10 kali lipat dari berat badannya. Kamu tengok nama. Kita kalau berat 70, kira-kira bisa tak angkat 200. Tak, lemah kita. Semuanya kita lemah. Tapi Allah sayang pada kita. Semuanya kita kan diberi baik. Tengok ada pencernaan kita, Pak. Kalau sempat pencernaan kita itu menghancurkan makanan yang manual, tidak otomatis. Ya? Kira-kira macam apa kita tak jalan. Tadi baru makan upin keras pulang lagi. Tak pergi solat. Belum hancur lagi. Kita tak hancur lagi. Tak. Makan tinggal makan saja. Nanti yang tukang hancurkan ada pulang lagi. Tak ada pernah ini ikut campur dan hancur dari mana. Lalu itu nikmat masih kita tak nak mensyukuri yang diberikan Allah. Memang ibaratnya orang mulai yang kita kami saya bilang. Orang tu baru ni tahu nikmat kalau masalah kabur, kulit yang kendur, jalan maju mundur dan dia dekat pintu kubur, itu baru dia ingat. Jadi kalau naik kita ada ingat, sama sekali tak ada ingat. Ya, nanti kita ini orang yang pertama. Bisa berapa? Tuyuk? Lewat 2. Gaji kita sampai yang berapa? Habis maksud saya, apakah setelah kajian setelah Isya, sholat Isya, apakah ini dilanjutkan atau cukup di sini saja? Kan satu aja. Aku tidak cukup, kita singkat. Ada kalau masih ada sambung sedikit, nanti kita sambung sedikit. Ini tergantung saja lah. Jangan terlalu banyak-banyak. Tapi masih kita masuk sampai jam berapa? Jam 7. Lewat 2, dia kita tak masih. Sebab masih ada 2 materi. Tapi kita singkat saja. Materi yang kedua apa tadi? Bahwasanya orang yang diberi Allah kebahagiaan itu orang yang pandai bersama. Kalau menguji Allah, sabar. Ada 3 jenis. Pertama, sabar dalam ketentuan syariat. Ya. Yang kedua, sabar dalam menghadapi tabiat
daging campur coklat. Nanti kita masak tak jadi. Kita perlu belajar ilmu sebelum kita nak bercakap. Kita kena ilmu. Harus ada ilmu. Jangan tak bercakap saja. Sebab setiap omongan kita, ucapan kita tidak tanggungjawab. Berilmu kita, amalan kita juga perlu berilmu. Kalau kita tak berilmu dan beramal, susah kita nak beramal. Kita bertanya pada guru kita, ya, bagaimana apanya jadi kita tanya. Kalau tidak, nanti kita jatuh beramal. Kalau ada orang mau solat subuh, kalau hari Ahad, hari Minggu tu dia solat subuh 10 rakaat. Ditanya kenapa? 10 rakaat. Saya tak kerja pak, kata dia. Saya kalau tak kerja, agak banyak kita solat subuh, kata dia. Jadi saya kalau kerja, macam biasa 2. Tapi kalau tak kerja, agak banyak. Jadi yang kedua itu panas tu pak, kata dia. Tapi saya tak terima. Kalau ada orang dia buang angin, sudah buang angin, dia tak perlu dia di belakang, dia tak mencuci tempat buang angin ni, dengan menurunkan kain, ya. Tanya tempat buang angin ni, tempat nak pulang ke yang dicuci. Dia cuci tempat buang angin, solat apa orang bilang, orang gila. Dia tak berilmu. Sebab agama itu bukan menurut akal, akal itu harus menurut agama. Bukan agama menurut akal, akal menurut agama. Cuba tengok orang kalau buang angin mau solat, apa yang dia cuci? Anggota wuduknya atau tempat buang anginnya? Anggota wuduknya. Apa hubungan tempat buang angin tak pernah dicuci, tapi anggota wuduknya dicuci? Apa hubungannya? Tak ada kaitan pak. Tapi kerana dia wajib mentaati syariat, maka akalnya tunduk. Orang kalau pergi sapa pakai sepatu, dia boleh mengusap sepatunya. Ya, dia meruduk, kemudian sepatunya boleh diusap. Boleh. Tidak boleh, tapi dia boleh. Tapi yang diusap itu bukan di telapaknya, tapi di atasnya. Itu kata alimnya, dan kalau agama ini menurut akal, seharusnya yang diusap di bawah, bukan di atas. Ini agama kita bukan bisa diakal-akal orang. Agama dari Allah. Cuba tengok lagi, ya. Orang, maaf ya, orang keluar mazi. Mazi itu najis, tapi dia cukup bersihkan dan nak solat itu boleh. Orang keluar mani najis atau bukan? Mani tak najis pak. Kalau najis lah tidak. Tak najis, tapi orang keluar mani wajib mandi kan? Keluar mani yang suci wajib mandi. Keluar mani apa? Lazim yang najis tak wajib mandi. Tengok agama ini, akal itu harus ikut aturan agama, bukan agama yang ikut aturan agama. Nanti kita dah dengar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Tadi kita baru sampai tentang kesabaran. Bahwasanya sabar di dalam ketentuan agama, di dalam ketaatan itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah orang sabar sebelum melakukan amal. Jadi menuntut ilmu. Ya, ilmu qabla qaul wal amal. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Sebab setiap perkataan perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah
puasa. Pas nak berbuka, ada kawan nasi dan galah. Besar. Selama ini udah galah. Besar lah. Besar dia ya kan? Itu kan besar saja yang ini. Ini betul-betul besar. Tapi tak ada digoreng lama. Digoreng manisnya dengan sempit-sempit sekali. Sudah tu dihidangkan ke jabatan. Lalu isteri pergi, anak tak ada. Waktu buka belum, tapi perut itu sudah mulai sakit. Duduk pula dekat hidangan yang ada udara. Udara sudah digoreng, perut pula tu banyak awal dong. Kita berfikir Pak kalau lagi puasa kalau tak puasa patah kepala. Tahan, sabar, itu sabar dulu. Bunyi azan sebentar, patah dong. Begitu, sabar kita. Kadang nanti undang-undangan di hadapan kita, di rumah kita, kita beli dengan duit kita, dimasak oleh isteri kita. Kadang kita ganti, kita sabar, kenapa? Kita sedang ibadah kepada Allah di dalam makan. Dan kita merasa diawasi Allah. Kalau pelatihan Ramadan ini kita praktikkan, subhanallah. Kalau di dalam Ramadan kita tak ngambil ikan kita sendiri, udang kita sendiri, seharusnya di luar Ramadan kita lebih takut dari mendidik orang lain. Tapi apa yang terjadi? Ramadan di luar Ramadan, belum habis Ramadan lagi kita nasihat Ustaz. Kata Ustaz, di bulan Ramadan ini akhir-akhir kita buangkan yang buruk, kita ambil ya. Dan begitu keluar Ustaz, sedang Ustaz hilang apa? Sedang Ustaz baru. Kalau mereka orang, apa Ustaz? Sedang hilang, sabar Ustaz. Berarti jemaah bersami apa? Nasihat Ustaz dari apa itu? Buang yang buruk, ambil yang baru. Itu ada sedang Ustaz yang buang, sedang baru bagaimana? Sabar. Ibadah sabar. Solat perlu sabar. Tengok, penuhi ilmu kesabaran. Dalam belajar, setan banyak yang buat begini. Panas lah, tak ada kipas lah. Semuanya dibayangkan oleh setan. Macam-macam bayangan setan lah. Ya, setan dia. Dia panas-panas dia saja dia. Cuma besok dia bilang ada orang yang enak setan atau suami terakhir. Sebab dia berasal dari Abi. Dibakar dia Abi. Itu tak sakit dia. Kita bilang, apa kau bilang setan dibakar dia Abi tak sakit? Cuba kau jadi setan. Tak bukan? Tak. Kalau tak ada, okey lah. Manusia dari tanah apa dia? Dari tanah. Macam apa awak kalau saya menangkan dalam tanah, saya lempar dunia dengan tanah. Apa itu batu bata? Anda tak tahu? Kita dari tanah dilempar dengan batu bata yang asalnya juga dari tanah. Sakit atau tidak? Sakit ya, Bin. Nanti jangan tak bangga ini setan. Orang nak jadi ulama, orang jadi setan. Ya, sabar.
ingin sunnah. Ingat, di akhir zaman orang yang mengamalkan sunnah dia dapat pahala 50 orang sahabat yang mengamalkan sunnah seperti itu. Bayangkan Pak, sebab akhir zaman ini ya ingin mengamalkan sunnah itu. Ya, apa Rasulullah akhir zaman ini kita nak mengamalkan sunnah Rasul itu seperti itu gambaran. Tak digenggam itu perlu. Tak digenggam tanya terbakar. Bahkan Rasulullah sebutkan itu alaiha min nawais. Gigit itu sunnah dengan gigi geraham. Dan gigi depan, kalau gigi depan dari orang, kamu dengan gigi semua. Gigit dengan gigi geraham, pegang kuat-kuat. Maknanya kalau kita nak pegang sunnah, berjuta orang naik sunnah ini. Menentukan banyak dan itu perlu sabar. Sabar jadi kita ini punya masalah kesabaran itu yang tak ada. Ya, sabar. Ujian bagi orang beriman ujian dari Allah untuk disabarkan. Bagi kita sabar setelah beramal. Jangan terjadi pada tiga anak bulan tujuh sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau hapus pahala sedekahmu dengan mandi, mungkin kebaikan dan adab menyakitkan hati orang yang telah kau bantu. Jangan hapus pahala kita. Kita kadang-kadang perlu ikhlas, tapi hari ini kita tolong. Kalau kita mungkin kau dulu, kalau tak ada aku, hidup kau tak sendiri. Dulu ikhlas, tapi saya dapat dari hari ini hilang keikhlasan. Kau dulu tak jadi pegawai negeri, kau tak ada aku. Padahal ini sampai hidup berada di pegawai negeri dia. Tapi otaknya ada. Jangan takut dia. Hapus nama. Kemudian sabar kita menghindari maksiat. Apa? Zaman ini ya, maksiat mudah kita dapatkan. Siapa bilang susah cari maksiat ini? Antum buka lagi HP, bisa keluar segala macam. Yang tak aku minta pun keluar aku beri. Betapa begini, tapi buka sikit semua. Hebat! Aku pandai, kalau tak pandai, saya bisa pandai. Kita pandai, mudah. Kita baru keluar, kita tengok macam-macam ini. Kalau kita tengok laki-laki, saya pakai celana di atas mata kaki, asing. Tapi kalau perempuan di atas mata betul, asing. Itu mana bersih? Asing dengan asing. Aneh-aneh, maksudnya. Disuruh panjang, ya. Disuruh pendek, kan panjang kan dia. Tapi itulah bidang. Pergi kita ke mall. Ya. Sakit mata pencarian sakit, berani terus. Lalu sesak lepas datang, naik eskalator dia pakai rok pendek, turun eskalator baju pendek, akhirnya lepas itu pun ikut pendek. Sabar menghindari maksiat. Sangat berat untuk sabar ujian. Sebab yang menular itu kuat penyakit. Antum ngajak orang ngaji mengumpulkan orang berbulan-bulan ini susah. Tapi cuma mengajak orang berjoget, sebentar aja lagi datang kumpul semuanya. Udah, ya sebab yang menular itu penyakit. Begitu kalau kita jangan heran kalau ada aliran sesat dalam hari ini, tiba-tiba banyak berikutnya. Jangan heran kalau ada satu keranjang tomat busuk, tomat yang baik, ya. Masuk satu tomat busuk apa ini? Baik seluruh tomat tadi. Seluruh tomat tadi ikut busuk.
rumahnya kan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Anggap apa sih? Saya nengok ada berbakti anak nih Pak. Maksud Pak. Saya maksud minta izin untuk memetik Pak. Dan cara berdua, nanti ya kau tuh di halaman tuh. Bukan itu Pak. Anak kakak, anak aku bilang tuh Pak. Anak aku baru tahu. Tak boleh ditengok oleh sembarang orang. Diprogram tu tak boleh. Iyalah maksud saya mengatakan anak kakak. Kau kuliah di mana? Ada. Berdua yang ada berdua. Oh saya kuliah di perguruan tinggi Pak. Tadi SD saya kuliah. Awak lagi perempuan. Jadi dia sudah kuliah, dia dapat paham bahwa tidak ada kebenaran mutlak. Awak lagi perempuan, tergantung itu Pak cari mana. Sebab dia sudah paham bahwa tidak ada kebenaran mutlak. Kalau dia bilang laki-laki, belum tentu perempuannya tak dia laki-laki. Jadi dia jawab, menurut pelajaran saya Pak tak ada kebenaran yang mutlak. Ya tergantung cari mana. Kalau pagi ini Pak, kalau malam sini Pak. Susah. Nah, jadi masih banyak kita berusaha. Berusaha. Nah, sudah sabar dalam musibah. Allah berikan kita ujian nikmat untuk meningkatkan iman kita. Hasibat satu ayat Quran, mereka Muhammad si menyangka mengira mereka telah mengampuni iman kepada Allah, mereka tidak akan dipuji kepada Allah. Wahai kalian yang kami suruh kami telah memuji orang-orang sebelum mereka. Wahai Allah boleh nasab wa ya'lamu dari sini adalah ya Allah yang menerimanya dan orang-orang yang berpura-pura dengan imannya. Kemudian supaya Quran bila wajib mukmin karena ada orang yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir sebenarnya mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ulama kita katakan laisa iman bitan wa bitan wa inna iman ma'ruf depan wa qul bil su'ara kata iman itu bukan khayalan bukan adan tapi iman itu pengenalan di dalam hati ucapan dengan lisan amalkan dengan seluruh orang yang dipuji Allah. Kita yang beriman dipuji Allah cari bukti kita beriman atau tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 214 Allah katakan awasaitum an tadkhulul jannah wa la ya'lamu alladhina khalu minkum wasallallahu alaihi wasallam hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu wa la nasrullah alaihi rasulullah karim. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga? Belum datang kepada kalian ujian dan cobaan sebagaimana berada ujian dan cobaan yang datang kepada orang sebelum kalian. Mereka digoncangkan berbagai malapetaka masa menumpang pesawat kapal berseru-seru digoncangkan hatta yaqula rasul sampai rasul berkata dan orang beriman kepada rasul berkata kapan pertolongan ujian. Tapi berhasilnya ujian tidak disebabkan oleh ujian, tapi bagaimana cara kita menjawab ujian. Ujian untuk meninggikan derajat, tapi berhasilnya ujian kita tergantung cara kita menjawabnya. Banyak orang diuji, tapi gagal menjawab. Jawaban ujian adalah kesabarannya. Sabar tak dia uji. Kadang-kadang dia terima ujian, tapi tak pernah ikhlas. Kenapa? Tak pernah sabar dalam ujian. Aduh, sakit gigi, gigi sakit doang, sumpah dia salah lagi. Belum pernah saya sakit gigi macam ini. Ada lagi orang sakit. Awak kepada saya lagi tahu Pak Ustaz sakit. Tak adil lah Pak. Kenapa tak adil? Dulu saya belum mengaji Ustaz tak sakit saya. Belum mengaji tak sakit tak lagi. Baru sakit Ustaz. Allah, saya rasa Allah tak adil. Awak umur berapa? Saya umur lagi 20 tahun, 33 Ustaz. 30 tahun tu pada nama oh sehat Ustaz. 30 tahun. Jadi awak kalau sakit berapa tahun? 3 tahun. Awak nak adil? InsyaAllah. Tunggu sakit 30 tahun dulu ya. Sebab awak sudah dikasih sehat berapa tahun? 30 tahun.
Bu, sabar Bu. Kenapa? Sudahlah, itu sudah kadar Allah. Adikku, saya itu sabarlah. Tapi apa anak yang ini yang mati gitu deh? Kalau dapat yang itu lah mati. Sabar tapi tak rela. Sebab yang meninggal itu anak yang taat sama dia. Justru yang hidup umurnya panjang, anak yang durhaka pada dia. Dia kata, ya Allah, aku pula yang ini mati. Kalau dapat itu lah mati. Itu sangat. Padahal belum tentu anak yang dianggap durhaka hari ini, ya, tidak berbakti dengannya. Kadang-kadang ada anak yang kita sayang, sampai tua, ternyata yang kita sayang itu justru durhaka pada kita. Justru anak yang kita telantarkan, anak yang kita sia-siakan, inilah jadi anak yang berbakti. Itulah hasil Allah. Tapi kita perlu sabar. Ujian, cobaan, ingat di balik ujian itu banyak pahala. Kita ingin dapat hasilnya terjatuh. Jadi jangan, aduh ujian yang kita belum tentu ada orang sudah diuji, tambahkan. Tambah turun derajatnya. Tumpah saja itu. Ya. Saya dulu kalau ini, saya dulu belum pengajian, belum tahu apa. Saya menghasilkan berapa 10 juta sebulan. Sekarang 1 juta Pak. Kamu besar. Dulu saya kan tak tahu Pak halal haram. Semuanya saya makan. Setelah
berdua, duit tak ada lagi. Tak kenapa saya berdua. Hati-hati. Ujian. Sabar. Nah, wanita ujian berdua. Nah, orang yang sabar ini dari banyak ini apa masalah ini apa bersama orang yang sabar. Kesabaran akan tinggi. Maka itulah batasan kesabaran. Jadi usaha untuk dapat kesabaran. Jadi berdoa ingin sabar. Yang ketiga adalah orang yang selalu beristighfar kalau lakukan dosa. Untuk bagi ada khutbah. Setiap manusia bersalah dan khairu khata'in tawab sebaik orang bersalah bertobat dari kesalahannya. Allah katakan wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bersegera kepada ampun kalian dan surga ini segera. Karena juga tobat segera, amalan sesuai kemampuan. Jangan ditunda tobat. Sebab mati itu tak nunggu kita. Awak belum tobat, tobat ada mudah malaikat mau tak nunggu kita. Tobat itu segera, amalan nanti sesuai dengan kemampuan kita. Tobat segera, kita tak mampu kita. Kita ni Pak, hati semuanya selalu salah paham. Apa saja pada bidang salah paham, kita selalu mempersiapkan masa depan kita yang kita tahu itu tak pasti. Antum kuliah, untuk apa kuliah? Ustaz jadi sarjana. Jadi antum jadi sarjana, ambil tak jadi usaha. Kalau antum belum tahu jadi sarjana, kenapa tidak sekolah lagi? Katanya juga usaha mantap. Kalau antum sudah jadi sarjana, yakin tak antum dapat pekerjaan? Belum tahu dulu yakin. Kalau antum sudah dapat pekerjaan, yakin tak antum itu punya gaji besar? Belum tahu dulu yakin. Kalau gaji antum yang besar, yakin tak orang tua antum yang membiayai sekolah besok bisa menikmati itu dengan antum? Belum tahu, belum Ustaz. Kalaupun dia menikmati dengan antum, gaji antum besar, sarjana, yang tidak orang tua itu bahagia dengan antum? Belum tahu juga. Mati ya tidak? Kalau itu yakin dosa. Pertanyaan berikutnya, sudah tak bersiap untuk mati? Kalau itu belum siap. Tadi yang tak awak yakini, jadi sarjana, dapat pekerjaan, gaji besar, orang tua menikmati atau tidak, bahagia atau tidak di dunia ini nanti. Aku yang ragu sama sekali itu, tapi aku sudah persiapkan pagi, sore, malam, sudah disiapkan. Sementara mati yang antum yakini pasti datangnya, tak perlu dia untuk sarjana atau tidak, tak pernah antum siapkan. Minta aku dong. Orang yang pintar itu kata Rasulullah adalah orang ingat kuburan dan ingat apa yang ada setelah kuburan. Pintar orang. Tapi jangan salah paham pula. Semenjak tidak ingat kuburan makan juga dah. Makan dah apa? Besok nanti juga. Pakai baju dah. Besok balik kain gambar juga. Mungkin orang berpikir kalau nak nanti cepatlah nanti kita ingat mati, maknanya kita jadikan dunia kita ini bukan akhirat. Itu caranya, ya? Bukan akhirat. Kita keladang, kita nanam padi. Kalau kita nanam rumput, padi tak ikut. Tapi kalau kita nanam padi, padi dapat, rumput juga dapat. Kalau kita
Imam Hasan Al-Basri bertanya kepada orang tua di majelis taklim ini, saudaraku yang tua, tanaman ini kalau sudah tua kata dia udah ini. Yang tua semua jawab, dituai. Ibaratkan padi kalau sudah tua saatnya untuk dituai. Kita nak menuai padi ini. Ibarat buah yang sudah tua sudah tinggal memetik. Lalu Imam Hasan Al-Basri berkata kepada anak muda, wahai anak-anak yang muda, ingatlah kalian bahwasanya tanaman itu kadang-kadang sudah dipetik sebelum tua. Apa maknanya? Yang tua tunggu mati, yang muda jangan menyangka kalian akan sampai tua. Kadang-kadang sudah mati masih muda. Imam muda demikian, tengok saudara yang lain temannya, saudara umurmu berapa tahun? Temannya bilang 60. Kata Imam muda, berarti kau sedang berjalan sejak 60 tahun menuju kehadiran Allah. Kau makin dekat pada Allah, kau makin dekat mati, langsung temannya katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Imam muda, tahu tak kau mana yang kau ucapkan? Jadi kita ini kadang-kadang banyak pandai ucap, tapi tuntutan itu tak tahu. Contoh, asal ibu kawan, assalamualaikum, waalaikumsalam, semangat. Tanya kawan, siapa tu tadi? Oh, ibu, jangan. Kan ini sudah ucap salam sama dia. Bukankah salam pun mana? Assalamualaikum, wahai saudaraku, semoga kau selamat dari lisanku dan tanganku. Itu tuntutan dia. Lalu kita jawab dia, semoga kau juga selamat dari lisanku dan tanganku. Sebab orang muslim itu manusia muslimun bil lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang muslim yang baik itu selamat dari lisan dan tangannya. Kalau lewat ini kawan itu mulai umpat. Oh, kau tahu, woi, benar dulu. Lalu kau bawa salam tadi, masalah sikit gitu dia. Jangan tahu kawan, bahaya tu. Hah? Macam ikan lembu. Tahu, di sini apa nama ikan? Lembu ya? Hah? Hidupnya naik, mati pun ikan. Itu lembu kata dia. Macam ikan orang. Ikan lembu lah kata dia. Hidup ingat, mati ingat, diam ingat. Jangan dekat tu, bahaya tu. Dah. Pada hari buka salam. Kata dia, tahu tak mana ini ada yang buat ini yang orang ini? Kalau kita tahu kita dari Allah akan kembali kepada Allah, yakinkan bahwa Allah tidak akan membiarkan semua nikmat yang Allah berikan kecuali Allah minta pertanggungjawaban. Lalu kawannya katakan, bagaimana? Sudah tak kau bersiap dengan model? Bagaimana bersiap? Imam model katakan, perbaiki sisa usia yang dibagikan Allah. Itu cara bersiap, perbaiki sisa